Amin ya rabbi. نغزى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد والحمد لله في البدء والتناهي. يا الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمسلمين والصوفية سيدنا لا يشرك شهود رفض الأجل شريف محمد بن عبد الله جدنا الشيخ مولانا محمد رشد الشيخ الخشبان ورحمة شيخنا العارف إلا بسم الله تعالى وإلى جميع الذنب الفرد وعلى غدر الكريم سبحانه وقال أستاذنا وقال معلم على وضعان حضر الموت وسوزن إلى معلومة كتاب الشيخ أحمد بن حجر الأسقلاني والشيخ إمام النووي البندني ووزني وقل إمام من شيخنا ومعلمنا ووالدينا ووالديكم وعلى كل من هو في ذر والأشعار وإلى حضرة النبي وعلى الأخرى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mudah-mudahan berkat surat Al-Fatihah misalnya Haji Arif, Haji Abdullah. Mudah-mudahan orang bantu majelis dimudahkan, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya halal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. والمقالة التاسعة. قال جبريل عليه السلام يا محمد اشمع شئت فإنك ميت لأن آخر الحي ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه أي مفارق من شئت بالموت واعمل ما شئت فإنك مجزي به لأن العباد مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والمقالة التاسعة dan nasihat yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam, berkata malaikat Jibril alaihi salam kepada nabi kita. Ya malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah olehmu akan sesuatu yang engkau kehendaki. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan meninggal juga. Lianna akhiral hayyi mayyitun, karena bahwasanya akhir daripada kehidupan itu adalah kematian. Mujahidin. Satu yang kedua, wahbib man syi'ta, cintailah olehmu akan orang yang engkau kehendaki. Tapi fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau akan memisahi lawan orang yang engkau cintai. Ai mufariqu man syi'ta bil maut, yaitu memisahinya engkau kepada orang yang engkau kehendaki mencintai tadi
dengan adanya kematian, terpisah juga akhirnya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta, dan kerjakan olehmu akan sesuatu yang engkau kehendaki. Apa aja gawi. Fa innaka majiyun bih, maka sesungguhnya engkau itu akan dibalas dengan gawian tadi. Lianal ibadah mujziyuna bi amalihim, karena semua hamba akan dibalas dengan gawian mereka masing-masing. In khairan fa khairun, ai in kana amalu khairan fa jazaa'u khairun. Jika adalah amalnya, gawiannya baik di dunia, niscaya balasannya baik juga. Wa in syarran fa syarrun, wa in kana amaluhu syarran, amalnya gawiannya itu kada baik atau jahat, fa jazaa'u syarrun, maka balasannya kada baik juga. Nah, jadi nasihat yang ke-9 ini nasihat malaikat Jibril kepada Nabi kita, yaitu ada 3 nasihat. Ya kah? Di sini fi zahir, ya kah? Pada zahir nampaknya nasihat Jibril ini kepada Nabi kita. Ya kah? Tetapi yang bujurnya ini nasihat itu kepada kita berataan. Ya kah? Ini mulai menasihati Nabi, padahal menasihati kita, ya kah? Karena Nabi kita ini orangnya maksum, ya kah? Sidin terpelihara daripada dosa dan maksiat. Nah, yang pantas dinasihati itu siapa? Kita, ya kah? Nah, kita yang pantas dinasihati karena kita banyak kekurangan nih. Nah, ini kalimatnya malaikat Jibril menasihati Nabi nih. Padahal kepada kita, ya kah? Yang intinya nih. Nabi mengisahkan lagi, isma syi'ta, satu nasihat malaikat Jibril. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah olehmu di permukaan bumi, terserah ikam hendak kayak apa aja hidup, tapi akhirnya akan mati juga. Karena akhir daripada kehidupan jazilin yaitu kematian juga. Hiduplah sesuka hatimu di dalam dunia, tapi ingat jazilin, kamu akan bulikan juga, ya kah? Bulikan kita ini beratan, ya lah. Seberapapun kita panjangnya umur seseorang itu, maka akhirnya atau ujungnya itu meninggal juga. Nah, jadi ibaratnya ingat-ingat, ya kah, hidup ini. Ini nasihat malaikat Jibril, ya kah? Akhirnya ia bulikan juga kita beratan, ya. Kamunya sekolah tamat kan bulik juga, ya kala. Bulik kampung juga. Nah, ibaratnya bulikan juga akhirnya, maka Jasidin disuruh banyaki sanguan. Karena akhirnya bulikan juga ada yang berdahulu, ada yang berdudi. Menghadangi antrian aja lagi kita, ya lah. Apalagi akhir-akhir ini banyak mana, ya lah, orang bulikan. Orang alimnya yang kada alim baginnya, ya lah. Jadi hampir setiap hari kita mendengar pengumuman ada aja yang meninggal, ya kan, ada di sini, ada di Sebarang, ya kah, di mana-mana. Berjalan, ya kah, ngencak melihat bendera hijau, ya kalau berkibar. Lewat sini ada yang 17 Agustus bendera merah putih aja berkibar, ini hijau ya juga. Jadi akhirnya aja malaikat Jibril bulikan juga kita. Jadi ibaratnya sedang-sedang aja, ya kala. Bisa hari ini kita hari ini, hari semalam kita mendengar pengumuman orang yang meninggal, si fulan meninggal, ya kah? Berapa kali kita dengar, ya kala? Karena ada sampai waktunya kita pulang yang diumumkan, ya si fulan meninggal, kita pulang karena diumumkan orang gantian, ya kala. Penting kita mudahan husnul khotimah aja, ya kala, ujungnya gini. Nah, husnul khotimah berataan. Karena jadi nanti ujungnya iya ini juga, ya kan, jaga kayak apa aja, ya lah, mati juga akhirnya, walaupun di ujung motor zutum kada mati misalnya, ya kan, tapi kada diberi makani mati juga, ya lah.
yang apa sinso misalnya kuat ya kan, akhirnya sampai umurnya mati juga ya kan dicatuk lawan bila hidi kuat misalnya nyata ya lah mati mati juga akhirnya lah. Jadi ibaratnya menasihat malaikat Jibril yang pertama ini kenapa ingat-ingat lawan lawan mati. Jangan apa tak terlalu membarak-barak lawan dunianya nih. Kemudian yang kedua apa? Apa tadi? Wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Nah, cintai olehmu akan orang yang ikam kehendaki. Siapa aja ikam kehendaki, ikam cintai barang aja siapakah? Tapi kenapa akhirnya ikam akan berpisah lawan orang yang kita cintai? Ya kan? Karena mufariku man syi'ta bil maut. Nah, berpisahnya seseorang lawan yang orang ijia cintai dengan apa berpisahnya? Bil mauti, dengan kematian. Ya kan, siapa aja kita cintai akan berpisah. Bisa kita yang memisahinya atau bisa juga inya yang berdahulu apa memisahi kita aja sih. Jadi ibaratnya sedang-sedang aja ya kalau cinta, jangan cinta bandar juga ya kan. Karena akan berpisah juga ujungnya nih. Seperti kita nih insya Allah seberatan ketujuh lawan duit ya kalau siapa dijulungin duit kada mau. Kisah minum wali aja ya kalau mau ambil juga seberatan kita ketujuh lawan lawan duit ya kita. Nah, cinta kita ya lah lawan dunia tah lawan duit seberataan ya kah. Apa aja ada duit apa ada adul urusan urusan lancar. Tapi ingat adalah kita akan memisahi lawan duit tadi juga. Jadi sedang-sedang di sini lah cinta. Karena terpisah juga. Supaya jangan terlalu anu benar ya kalau jangan terlalu cinta jadi. Terlalu cinta misalnya lawan siapa tak lawan bebinian. Nah ya kan jangan juga. Ada kau guring jar kecuali melihat gambarnya dulu. Saking anunya nih. Lawas sebenarnya lah kada kau guring melihati muhanya dulu fotonya barang hanya mau tuh guring lawas ya kita sekalinya kawin lawan yang lain juga. Aduh sayanya kawan di gayang ambil aduh ditikung kawan aja kawan. Nah jadi sedang-sedang aja ya kalau akhirnya terpisah juga nih. Saya napa tak cinta banyak ya kalau mandak cinta jadi terserah ikam melawan siapa aja tapi akan terpisah juga akhirnya nih. Misalnya laki ya kah cintanya lawan bininya lawan laki juga lawan keluarga misalnya cinta mana lawan kawan pasti kena berpisah juga tak ya kah berpisah juga kita lawan kawan kita anu mana ya kah serantang seruntung ya kah kamu guring sekalambu misalnya ya kah kena terpisah juga tak. Karena amunnya kita meninggal ya kah yang meninggal kita misalnya meninggal ya kah kawan yang baik tadi ya kak kada hokon nyompat dalam kubur masuk juga ya kala bulikan. Nah keluarga misalnya kala nah kada umpat pang ya kala masuk dalam kubur tah umpat ke kepintaran ya kala. Jadi kita bisa juga karena ya kala serongan juga dalam kubur nih akhirnya. Nasihatnya luar biasa lah. Jadi ibaratnya akhirnya ia terpisah juga yaitu dengan kematiannya. Jadi bagus kita nabi presiden banyaki sangu kasan yang mengawani kita dalam kubur. Nah ya kah? Nah pada yang mengawani terus dalam kubur kita yaitu ibadah kita. Nah, baca Al-Quran kah? Nah mengawani kena tak baca salawat. Nah salawat kita yang ngawani kena ya kah? Sedekah ba'amal jariyah. Nah nyaman kena dalam kuburnya tah. Jadi di sini disuruh kita mencintai tapi ingat-ingat akan terpisah juga. Tapi kita disuruh juga lah mencintai tapi cinta kita anda lawan yang bujur juga cintanya tak. Ya kan cinta lawan nabi, cinta lawan apa ulama,
ya kan, lawan orang-orang soleh. Karena ujar Nabi napa? Hadis itu napa? Almar'u ma'aman ahab, ya kan? Orang itu akan dikumpulkan lawan orang yang inya cintai. Nah, bisa-bisa kita mandaki amunnya kita cintanya lawan Messi, ya kan? Nah, kena lawan Messi kita tuh kumpulnya tak eh, amunnya cinta lawan Nabi, insya Allah napa tak kumpul lawan Nabi juga. Nah, ini terpisah aja sini ya kan. Kedua nih. Kemudian yang ketiga, nasihat malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun bih. Nah, kerjakan olehmu di permukaan bumi ini terserah ikam kayak apa aja, tapi ingat-ingat ikam napa akan dibalas lawan gawian tadi. Li'anal ibadah muziyun bi amalihim, karena semua hamba akan dibalas lawan amalnya. Jadi amunnya kita gawian baik, maka balasannya baik juga. Ya kan, dalam dunia ini terserah aja, hendak baik kah, hendak neraka, terserah kita. Hendak baik aja, hendak surga kah, neraka, karena pilihan dua aja kena tak. Amunya napa hendak ke surga, jadi napa bagus si gawian kita. Amunya hendak ke dalam neraka, nyaman mana bang lah. Banyak mana gawian hendak masuk surga, masuk neraka bigori hisap, banyak mana. Yang masuk surga ini terkasih sedikit gawiannya. Karena balasannya baik juga ya kalau. Nah, jadi amunya hendak baik juga balasan, jahat keadaan juga. Nah, ibaratnya di sini napa? I'mal maksiata, gawi aja. Berarti kita disuruh begagawi barang aja kayak apa kah? Halal kah, haram kah? Kada ya kah? Tapi maksudnya ingat-ingat nih. Ini ibaratnya napa tak? Suruhan tapi ada napa? Tahdidnya ancaman. Ini kayak kuitan kita bahari ya kah? Mandi belumba, kasih mandinya aja. Tapi tangan sidin pemangkung gana benar. Itu kada perintah kada ya kala, tapi larangan tah isinya. Nah, kasihnya mandi hujan jadi ya kan, tapi mata sini menceleng ya lah. Kada menyuruh kita mandi hujan pang lah, tapi menangati mandi hujan. Kayak di sini gawi aja ikam, terserah ikam kayak apa kah dalam dunia, tahalang kata hereng kah, tapi ingat napa akan dibalas gawian kita tadi. Mudahan kita bagus saja ya kalau gawian nih, sampai menuntung. Jagulitan ya kalau lagi bahari kita ketujuh bapak sampai malam berkawanan, kasih nyawa turun sudah ya kah, hendak kunci lawang jadinya kalau kadang nyuruh kita turun bang ya tengah malam sudah berkawanan, jadi lagi kita lagi halus ya kada paham. Padahal kuitan menangati kita ya kalau supaya jangan mandi, misalnya jangan mandi hujan. Padahal kebaikan kasan kita juga ya kalau saya kopi garing, kalau pina apa mudorot ya kan, berjalan tengah malam kena kopi diculik kurang ya kalau jadi napa kuitan menangati kita ya kah, kayaknya perintah pasti napa ada kebaikannya. Nah kayak ini juga ya kah, amunya Nabi atau Allah Ta'ala menyuruh berarti napa ada kebaikan kasan kita juga nih. Jadi gawi aja sini terserah aja kamu kayak apa kah, tapi ingat akan dibalas juga. Kemudian habislah itu 3 nasihat dari malaikat Jibril. Kemudian wal maqalatul asyarah, dan nasihat yang ke-10 pulang. Napa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh, ay yaumal qiyamah. Al mutawaddi'u fil makarih, jam'u makarahin lah bi fathimi wa warra'i, ay fi awqatil masyaqqati wa hiya awqatul bardi asyadid, wal masi ilal masjidi fi zulmi li ajli salati ma'al jamaah wa mut'imul ja'i. Nah, nasihat yang ke-10 ini dari Nabi kita. Ya Nabi, ada 3 kelompok ya kah yang akan menaungi Allah Ta'ala. Kepada 3 kelompok ini di bawah naungan arasnya Allah Ta'ala.
pada hari yang tidak ada kenaungan melainkan hanya kenaungan Allah Ta'ala aja kena di hari kiamat. Ini di padang mahsyar ya kah? Nah, kadada kenaungan kecuali kenaungan dari Allah Ta'ala aja. Ini ada 3 kelompok yang mendapatkannya. Ini di apa? Di hari kiamat nih. Kita tahu ya lah kisahnya, kisah aja pang lah belum merasai kita. Adalah haru-haranya kiamat kiapa ya di kitab-kitab luar biasa haru-harunya ya kah? Orang padanya hendak kenapa? Minta tolong ya kah? Kenapa? Karena di hari kiamat panasnya luar biasa, sedangkannya apa tempat bernaung kadada ya kah? Masing-masing ada yang matahari paraknya, ada yang sekilan ya kah? Ada yang semeter ya kah? Nah, itu saking paraknya matahari panas banget lah. Kita wahinija ya kah? Matahari jauh benar. Terkena musim panas luar biasa, kayak apa kita ya kan besum-besum bunyi juga ya kah? Benaung juga kita. Nah, maka di hari kiamat itu ujar ya kah? Ada yang berpaluhan saking apa? Paraknya matahari keluar paluh kita. Ada yang paluh kita sampai luntuhut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai penggulu, ada yang sampai apa? Tinggalam ya kan? Lama selalu. Itu kedadak kenaungan adalah di hari kiamat kena. Tapi ada 3 orang je Nabi mendapatkan kenaungan. Yang pertama apa? Al-mutawaddi'u fil makarih. Orang yang berwudu pada waktu musim yang dibenci. Yang kada ketujuh nih. Makarih ini jam'u makarahin bi fathimi warra'i. Ya kan? Ai maksudnya apa? Fi auqatil masyaqqah. Nah, pada waktu-waktu yang sulit. Wahya auqatul bardi asyadid, yaitu waktu-waktu yang bersangatan dingin. Ya kan? Ini harinya dingin benar. Inya napa tetap aja melakukan baudu. Nah, ya kan? Ini ibaratnya amunnya musim dingin begatuk aja koler bandar lawan banyu, ininya napa tetap aja baudu. Nah, ini kena inya hokon jadi kita berdingin dingin di dalam dunia ya kan, untuk baudu kena di hari kiamat balasan dari Allah Ta'ala mendapatkan apa kenaungan yang luar biasa. Ini walaupun cuacanya dingin luar biasa ya kan, inya napa tak tetap menyempurnakan wudunya dengan yang sunat-sunatnya walaupun harinya dingin luar biasa. Ini semalam napa orang yang berwudu di musim dingin tetap menyempurnakan wudunya termasuk napa semalam? Oh ya kah kafarat, yaitu menghapus dosa kita. Nah, kita berwudu tetap di musim dingin dengan sempurna sunat-sunatnya. Misalnya basuh tetap 3 kali, ya kah, menggosok dan yang lain-lainnya. Kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung, ya kah. Nah, 3 kali. Nah, itu tetap menyempurnakan sunatnya akan menghapus dosa dan mendapatkan kenaungan dari Allah Ta'ala di hari kiamat. Ini orang yang tadi berwudu di musim dingin yang luar biasa. Kalau di tempat kita ini subuh ya kalau lah dingin luar biasa subuh tadi. Nah ya kah menggigil awak menggatok. Tapi kita tetap aja berwudu ya kalah karena hendak sembahyang subuh kada kopang kada sembahyang kada berwudu ya kalah. Kecuali kada kalau pakai banyu bisa istinja. Ini dingin luar biasa tetap berwudu ya kalah. Tapi dinginnya wadah kita ini kada seberapa lagi ya kalah. Dinginnya lah dari negara yang di musim dingin. Ya, di Arab sana ya kan kalaunya puncaknya dingin kada kawan apa-apa kita ya kah siang hari tah jam 12 ya kalau di Tarim itu misalnya jam 12 matahari timbul menceleng ya tuh berjaket juga kedinginan amunnya kita di panas nih berjaket ditawakan orang ya lah apa ini aja orang ke anuan manasnya berjaket. Kadang tengah hari guring ya kan matahari pak menceleng aja tapi berselimut guringnya saking saking dinginnya tah pada kita dingin bisukan aja kalaunya sudah siang nih ya lah kurang sudah dinginnya.
Nah, waktu dingin-dingin ke ini napa tetap napa tadi berwudu, tetap menyempurnakan lawan sunat-sunatnya tah. Amunnya ditarim ya kan dinginnya luar biasa ya kala kadang amunnya kada kondisi awak kada kuat bisa napa musim dingin tuh hidung belilihan darah ya gitu nah berdarahan hidung karena kada tahan kadang telinga ya kalau berdarahan amunnya kada kuat apa juga kulit tangan kulit batis itu berdarahan tak amunnya musim dingin ya kala karena cuaca dingin benar jadi kulit kita kada tahan jadi hampir tiap tahun tangan kita ini berdarah terus. Yalah, kenapa? Karena tangan kita lembut sedikit. Lembut ya. Memuji dasar kada tahan ya lah. Jadi tiap tahun dah langganan batis lawan tangan ini lukaan sudah belahan ya karena kebangatan dingin. Nah, yang lah begatuk pulang lawan banyu tetap wudu ini balasan luar biasa dari Allah Taala lah. Ini bagus ya lah mengamalkan wudu apalagi yang jaka kawan jangan batal wudu. Ya, jaga kawa apalagi musim kayak ini ya lah musim apa wabah penyakit nih nah ya lah ujian nabi amunya apa berwudu insya Allah penyakit kada mau kena lawan kita nah bagus kita waktu musim gini amunya kawa kada bebatalan wudu batal wudu berwudu pulang amunya kawa ya kah amunya kada kawa ya sekurang-kurangnya napa waktu kita hendak keluar rumah jangan batal wudu yalah hendak keluar rumah baudu dahulu yalah itu napa ujar Nabi ya fadilat orang yang baudu insyaallah penyakit yang menular kada kena lawan inya banyak ya lah keistimewaan baudu ini ya lah amunnya kita baudu basuh muha dosa di muha kita guguran ya kan basuh tangan dosa di tangan kita guguran nih ini keistimewaannya pulang mendapatkan kenaungan di hari kiamat. Yang kedua apa? Wal masyi ilal masjidi fi zulami. Nah, orang yang berjalan ya kah untuk mendatangi ke masjid pada waktu kadap. Nah, kadap-kadap tetap turun di kita ke masjid walaupun lampunya pajah ya. Bapak keluar turun ke masjid li adli salati ma'al jamaah. Nah, karena hendak sembahyang berjamaah ke masjid lah niatnya nih. Nah, itu orang mendapatkan kenaungan juga dari Allah taala. Ini turun ke masjid napa tujuan hendak sembahyang berjamaah. Nya ada juga turun hendak ke masjid bapak ke masjid jar. Iya, janjian lawan si gadis jar. Ini janjian di masjid. Orang sembahyang bulikan aja lagi sudah terdapatnya ini ala turun ke masjid untuk sembahyang berjamaah ya mendapatkan apa kenaungan juga dari Allah Taala karena kita semalam ada juga membaca ya lah orang yang turun ke masjid untuk sembahyang berjamaah napa ujian Nabi mendapatkan pahala sama lawan pahala orang berhaji jan Nabi man masya ila salatin maktubatin fi jamaah fahiya kahajjatin. Nah, kita turun sembahyang berjamaah maka ditulis napa mendapatkan pahala orang berhaji. Amunya kita turun ke masjid atau musholla untuk sembahyang sunat maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang umroh yang melaksanakan umroh sunat nih. Nah, itu fadilat orang yang turun ke masjid berjamaah sembahyangnya. Jadi bagus sembahyang berjamaah ya kah? Nah, bagus sembahyang berjamaah kita turunnya aja sudah ditulis pahala. Ya kah? Setiap langkah kita dihapus dosa kita dan diangkat derajat kita di sisi Allah taala setiap langkah batis kita tadi. Tambah banyak langkah kita ke masjid berjamaah, maka tambah banyak juga tak keistimewaannya. Jika kawa sembahyang berjamaah ya kah? Nah, apalagi bagi penuntut ilmu. Nah, ini diusahakan benar ya kah untuk sembahyangnya berjamaah. Ya kah? Diusahakan benar. Jangan sembahyang serongon apalagi kada sembahyang. Nah, jangan lalu orang penuntut ilmu nih karena ujar Habib Abdullah Al Haddad
seseorang itu kadakawa dinamakan sebagai penuntut ilmu kalaunya sembahyangnya masih kada berjamaah. Orang itu kada termasuk kategori penuntut ilmu kalaunya sembahyang masih kada berjamaah, ujar Sidin. Itu apa aja kita definisi dari Imam Abdullah Al-Haddad ya kah? Jadi kadakawa orang itu dikatakan penuntut ilmu kalaunya apa sembahyangnya masih kada berjamaah Yazidin. Makanya kalaunya ditarim ya kan sekolah itu ini napa berjamaah ini ditekanakan benar ya kan dianjurkan benar berjamaah ya amunnya kada berjamaah sekali atau dua kali bisa ada napa ada sanksinya nih. Ada juga napa amunnya seseorang itu jadi Imam Abdul Haddad kada sembahyang tahajud tengah malam maka orang itu kada kawal lagi dipadahkan sebagai penuntut ilmu yang sebenarnya nih. Nah iya nih kita ya lah itu berat sedikit nih kalau sembahyang berjamaah insya Allah kawaja begamatan ya kala. Nah, habislah kemudian yang ketiga apa? Wa mut'imul ja'i. Nah, memberi makan lawan orang yang kelaparan. Nah, orang itu kena mendapatkan kenaungan juga di sisi Allah taala. Nah, ini memberi orang makan. Ya Allah. Beri makanlah. Nah, ini berarti harus ada bisi duitnya lah. Nah, barang aja keluarga kah, tetangga kah, minanya misalnya ada kelaparan, kita tahu. Nah, semampunya kita kawa memberi makannya. Karena pahalanya luar biasa memberi orang makan. Kayak ini ya lah, habis belajar ini lapar kalau kita. Nah, ada yang beri makan nih pas banget ya lah. Ini yang mendapatkan kenaungan dari Allah Taala nih. Atau balik sekolah ya kala. Nah, jam 11 setengah 12 lapar biasanya kita sudah padat ya kala. Nah, bagus juga ya kan traktir kawan kita makanan dulu aja. Nah, ini mendapat anugerah kenaungan dari Allah Ta'ala. Waktu lapar, ya Allah kita beri makan. Mentraktir kawan. Isok pulang, ikan pulang, traktir pulang ya lah. Janjian. Supaya sama-sama dapat nih. Dapat pahala lawan dapat makanan. Kayak semalam kita ya kalau waktu apa banjir. Nah, ya kalau orang ngamen apa mengulahkan makanan ya kah, membagi nasi bungkus. Mang itu luar biasa ya kalau kelaparan bandala waktu banjir semalam hendak memasak kada kawa ya kah calap banyunya. Nah banyak yang memberi makan di waktu orang kelaparan semalam napas bandar tak ya kah ada yang 100 bungkus ya kah ada yang 200 membagi apa nasi bungkusnya tak napas bandar itu insya Allah orang itu dapat apa kenaungan dari Allah Ta'ala kena di hari kiamat nih. Banjir semalam ya macam-macam ada yang buka ke masjid ada yang ke sekolahan ya kalau guring dah karena rumahnya jalap. Nah kelaparan tuh lah di masjid kesian kada kopong memasak di masjid ya lah tangati kauman rai. Itu alhamdulillah banyak yang membagi-bagi nasi lah kita bungsi ya ada yang sampai 3 kali sehari makan di bari bisukan tengah hari malam itu ada pulang tengah malam 4 kali bari ya lah ada kelaparan kita alhamdulillah. Alhamdulillah kita merasakan ya lah ngungsi sudah. Biasanya kita melihat di TV ya. Ada TV orang ngungsi setiap tahun. Nah tahun ini kita pulang merasakan kayak apa nyamannya mengungsi. Ya, kada gampangan ngungsi ya kalau lah. Amunya serongan nyaman aja. Yang kasihan tuh orang tua ya kalau ngungsi. Yang garing-garing membawakan anak halus nah ya kata kau dia apa baik lah mandinya himbung benar banyak dalam. Masa kita ya lah ngungsi ada yang 3 hari aku ngungsi aja di rumah orang mengalihnya aja aku ngungsi seminggu aja ya lah orang pakai sah pian berapa seminggu pian bang 2 minggu ulun yang para 4 bulan iya aja lalu aneh sih kasau mana sudah seminggu ya lah ada kita para 4 bulan alhamdulillah mengungsi.
Tapi bulan bulik Jepang lah. Nah ini berarti kita kada banjir ini nikmat ya lah. Nah alhamdulillah kada banjir. Kawa kita sekolah ya kala kawa pelajaran. Nah nikmat nih. Kadang kita kada sadar waktu kita berjalan jalanan kita kada banjir ya kala. Waktu banjir hanya kerasaan nikmatnya jalanan kada banjir nih. Kadang banjir ya kala macam-macam hanya guring ya kala asik-asik kayaknya terapung. Saya banyak sudah. Aduh. Kan merasa juga ya kalau kadang mendengar kisah lagi kita tak ya. Nah jadi di waktu dapat tadi orang kelabaran kawa kita misalnya memberi makan luar biasa itu ya Allah dapat naungan dari Allah Ta'ala. Kemudian lagi wal maqalah al hadisa asyara qila li Ibrahim alaihissalam bi ayyi syai'in ittakhadallahu khalilan qala bi salasati asya'a. Cukup lagi waktunya panjang lah anak habislah. Ini panjang lah. Ya Allah. Kenapa enggak sini apa? Jam 8 sudah lah. Nah, enggak sini kan lah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Nah, kita baca sebutnya lah. Lawas keadaan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1987. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam undur arfa'a rajulin fil masjid qala fa nadartu fa idzan rajulun alaihi hullatan qad hadha qala li undur awda'a rajulun fil masjid qala fa nadartu fa idzan rajulun alaihi akhlaqun qala khudh hadha qala fa qala Rasulullah sallallahu la hadha indallah khairun yaumal qiyamah min mil'il ardi misla hadha rawahu Ahmad wa ila akhirih. Kemudian wa'an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah bersabda bagi aku Abu Dzarrin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mendiri Abu Dzarrin nih. Jadi Nabi unzur arfa'a rajulin fil masjid. Wahai Abu Dzarrin, pandang olehmu akan orang yang paling tinggi dari laki-laki yang ada di masjid ini. Ya kah? Abu Dzarrin, lihati siapa yang paling hebat di dalam masjid ini dari kalangan laki-laki atau jika orang yang paling sugih dalam masjid ini siapa? Nabi. Qala kemudian berkata Abu Dzarrin, fa nadartu maka aku memandangai maitihi orang-orang yang ada di dalam masjid ini karena perintah Nabi. Fa idzan rajulun alaihi hullatun maka tiba-tiba ada seorang laki-laki atasnya itu hullatun pakaian. Jadi kita ini hullah ini di sini yalbasu hullah jamilah. Jadi kita memakai pakaian yang bagus yaitu ada selendangnya, ada lengkap jadi kita pakaiannya rapi. Nah, Nabi ini ada satu orang laki-laki dari dilihat pakaiannya orangnya sugih, ada Nabi. Qultu hadza aku kata hadza ini. Nah, ini ya Rasulullah ada laki-laki duduk orangnya kelihatan paling tinggi, paling mulia. Nah, dapat sudah. Kemudian Nabi lagi bersabda kepada aku, undur awda'a rajulin fil masjid. Wajah Nabi, pandang olehmu wahai Abu Dzarrin akan orang yang paling fakir dari laki-laki yang ada di masjid ini. Orang yang paling rendah di masjid ini, lihati adakah? Qala. Kemudian Abu Dzarrin berkata, wa nadartu maka aku pandang pulang, aku iti pulang orang-orang yang ada di masjid ini. Fa idzan rajulun alaihi akhlaqun maka tiba-tiba aku melihat ada seorang laki-laki alaihi akhlaqun. Akhlaqun ini ay kharukun. Ya kita orang yang mempunyai pakaiannya yang kada baik, ya kita pakaiannya berlobang-lobang. Oh, nah ini ya Rasulullah. Ulun dapat ada laki-laki orang yang paling fakir daripada orang yang hadir di masjid kita ini. Qultu hadza ini ya Rasulullah. Nah, dapat ya kan. Pinandu sidin, ada yang paling sugih, ada yang paling miskin, ya kan. Nah, qultu. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda,
lahadza indallah khairun yaumal qiyamah min mil ardi min milil ardi misla hadza. Ujar Nabi napa? Sungguh ini laki-laki orang yang pakaiannya biasa, orang yang pakaiannya minanya napa? Rabit-rabit aja. Ya kah pakaiannya kayak orang miskin, indallah tapi di sisi Allah khairun lebih baik yaumal qiyamah pada hari kiamat min milil ardi misla hadza dari sepenuh bumi misla hadza seumpama laki-laki yang sugih tadi. Ya Nabi seikung laki-laki orangnya miskin, pakaiannya biasa aja. Itu ya Nabi napa lebih baik di sisi Allah Ta'ala kena di hari kiamat daripada laki-laki yang sugih banyaknya napa sepenuh bumi ini inya banyaknya tah orangnya sugih tapi napa itu lebih baik orang yang miskin itu ya Nabi daripada laki-laki yang sugih kita sing banyakan tadi. Jadi di sini napa Nabi memandang napa di sisi Allah Taala orang miskin itu lebih baik daripada orang yang sugih aja Nabi. Makanya Nabi semalam berdoa ya kala Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa tawaffani miskinan, mati akan aku dalam keadaan miskin ya Nabi wasyurni fi zumratil masakin. Kumpulakan ulun lawan orang-orang yang miskin karena di hari kiamat orang miskin gana yang mendapatkan napa kemuliaan lebih dari orang yang sugih. Mungkin yang sugihnya yang apik aja ya lah, tapi yang punya sugihnya pemurah mereka dapat kemuliaan juga nih. Kemudian rawahu Ahmad wa rijaluhu, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan rawi-rawinya nanti kita rawi-rawi yang riwayatnya orang-orangnya sahih ya kasihkah. Wa Ibnu Hibban dan riwayat Imam Ibnu Hibban wa ghairuhuma dan selain keduanya. Kemudian wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan berkat kita hadir di masjidmu, dosa kita, kedua orang tua kita, guru kita, jiran kita seberatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat ibadah, dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki yang halal, mudah mendapatkannya, mendapatkan taufik hidayah, kawat amalakan, mati dalam keadaan beriman, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli ma nawa bihi sadaquna salih wa ila hadratin nabi wa ala baitil kiram al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tahziklah Abdul Rizqi fa'alam annahu la ilaha illallah 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 la إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم
صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة لحضرة المسلم ولا سلم المسلم شيخنا برهان الدين خصوصا عبد واحد بن دري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم ارحم والدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل وأوصل والي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن ومحلناه من قول لا إله إلا الله سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده. وما صلينا وعلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية رحمة الناس وبركة شامل وصدقة متقبلة نقلب ذلك ونودنا حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح آل كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولمعلمنا ولجدنا وجداتنا وقراباتنا وجيرنا ولذوي الحقوق علينا جميعا جميعا وسمع سمع والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح برهان الدين بن هدي أسعد وإلى روح عبد guru Kashfur Anwar bin Guru Syarwani Abdan Bangil wa khususan ila ruhi abdika almarhum Abdul Wahid bin Dari awsilillahumma sawaba dzalika minna ilaihim. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afin wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afin wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufrah min hufarin niran. Allahumma anzir rahmah wan ni'mah wal maghfirah wasyafa'ata ala arwahihim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طال العبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih.